Mungkin di antara kalian bertanya-tanya setelah sidang skripsi itu status kelulusannya apa? Nah, di sini saya akan coba menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, tentu momen sidang skripsi merupakan momen yang kayaknya si mahasiswa agak takut ya. Tapi setelah sidang skripsi ada momen lagi yang ditunggu adalah hasil pengumuman atau kelulusan dari sidang skripsi. Ada beberapa kriteria kelulusan setelah kalian melakukan sidang skripsi. Jadi kriteria ini ya bisa dikatakan status lah ya, status kelulusan mahasiswa. Biasanya ada 3 kategori ya. Yang pertama lulus tanpa syarat. Ya, yang kedua ada lulus bersyarat, dan yang ketiga tidak lulus dan harus mengulang. Nah, biasanya ada 3 status itu. Setelah kalian melakukan sidang skripsi, status kelulusan kalian yang mana? Lulus tanpa syarat, lulus bersyarat, atau tidak lulus. Kalau di kampus saya itu ada lagi, biasanya untuk yang tidak lulus ini dibagi 2 lagi ya. Untuk poin yang tidak lulus ini, ada yang tidak lulus dengan perbaikan mayor, ada yang tidak lulus dengan perbaikan minor. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, lulus tanpa syarat. Lulus tanpa syarat ini tentu mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan. Jadi sudah tidak ada syarat apa-apa lagi, tinggal urus administrasi, paling perbaikan kecil, kemudian kumpulkan skripsinya. Udah lulus tanpa syarat. Jadi udah aman lah ya. Biasanya nilainya pun besar-besar ya di sana hasil dari sidang skripsinya. Itu jika dinyatakan atau status kalian lulus tanpa syarat. Kemudian ada yang status berikutnya adalah lulus dengan syarat ya. Dengan syarat ini pasti ada catatan-catatan perbaikan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, di sini tetap mahasiswa setelah lulus sidang, setelah selesai sidang kemudian dinyatakan lulus dengan syarat, artinya ada catatan-catatan perbaikan atau ada hal tertentu yang harus dipenuhi, maka yang harus dilakukan adalah pertama melakukan konsultasi terlebih dahulu, konsultasi perbaikan skripsi ya, bisa 1 minggu atau 2 minggu diberi waktu, kemudian dikumpulkan skripsinya tentu sesuai dengan hasil konsultasi, kemudian ya menyelesaikan administrasi dan memenuhi persyaratan lain lah ya. Itu biasanya lulus dengan syarat ya, ada catatan-catatan perbaikan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk lulus. Nah, kemudian ada tidak lulus. Kalau tidak lulus itu harus mengulang. Nah, tadi disebutkan untuk status tidak lulus ini kan ada 2, ada yang minor, ada yang mayor. Biasanya kalau minor itu perbaikannya sedikit ya. Perbaikannya sedikit, tapi harus sidang ulang. Ya, biasanya gini tahapannya, ketika mahasiswa dinyatakan tidak lulus dengan perbaikan minor, pertama tetap lakukan konsultasi kepada dosen pembimbing. Paling lambat ya bisa 1 minggu atau 2 minggu tergantung dari kebijakan masing-masing kampus. Kemudian wajib menyelesaikan perbaikan ya sesuai dengan catatan yang diberikan oleh penguji. Lalu daftar sidang atau melakukan sidang ulang setelah perbaikan, lalu disidangkan lagi, yaitu tidak lulus dan harus mengulang sidang ulang, perbaikannya minor. Kalau misalnya tidak dipenuhi, misalnya ada catatan perbaikan yang minor terus tidak dipenuhi, status kelulusannya berubah menjadi tidak lulus gitu, harus mengulang kembali, menyusun kembali skripsi, ganti topik dan lain sebagainya. Nanti itu dikonsultasikan kepada pembimbing. Nah, kemudian ada ya satu lagi status kelulusan yang tidak lulus tapi dengan perbaikan mayor, itu besar perbaikannya,
Itu udah otomatis nilainya E ya, nilai skripsinya itu di KHS kalian di semester berjalan nilainya E. Otomatis harus sidang ulang, otomatis juga harus nyusun skripsi kembali yang berbeda tentunya, dan pasti telat kelulusannya. Nah itu ya status kelulusan mahasiswa setelah sidang skripsi. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.